berpikir mungkin Lorenzo ada di ruang kerja, maka dia pun memakai baju luarnya dan pergi mencari pria itu. Membuka pintu kamar, pelayan yang menunggu di luar buru-buru menunduk untuk memberi hormat. "Nona Dewi." "Apa Lorenzo ada di ruang kerja?" Dewi bertanya pelan. "Ini..." Pelayan wanita ini menunjukkan kepala, tidak berani bicara. Dewi tidak banyak bicara, langsung berjalan ke ruang kerja dan membuka pintunya. Ruangan itu sangat gelap. Dewi pun menyalakan lampu. Ternyata tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Tiba-tiba dia menyadari ada yang tidak beres, maka buru-buru berteriak, "Pengawal!" "Iya." Sony naik. "Nona Dewi." "Di mana Lorenzo?" Dewi bertanya dengan panik. Tuan pergi ke negara Maple." Jeff berjalan masuk dari luar. Tadi baru naik pesawat pribadi. "Lorenzo pergi ke negara Maple?" Dewi membelalakan matanya karena terkejut. "Kapan?" Selesai bertanya, dia tertegun lagi. "Tadi baru naik pesawat pribadi. Itu berarti dia sudah pergi 1 jam lebih." Belum selesai bicara, dia sudah emosi. "Brengsek, tidak disangka dia pergi selagi aku masih tidur. Baru pulang, dia sudah pergi ke negara Maple. Sebenarnya dia mau apa?" "Nona Dewi, jangan marah." Sony buru-buru menghibur. "Tuan pergi ke sana karena ada masalah yang harus diurus." "Benar, Tuan pergi karena pekerjaan," Jeff menjelaskan. Setelah berpikir, Dewi juga merasa ini masuk akal. Lorenzo adalah orang sibuk, tidak mungkin menemaninya setiap hari. Selain itu, sebelumnya dalam perjalanan pulang di pesawat pribadi, Lorenzo terus sibuk menjawab telepon. Seharusnya ada masalah yang terjadi. "Dia sibuk karena pekerjaan. Aku bisa mengerti. Kalau begitu, hanya perlu beritahu aku. Kenapa harus pergi diam-diam?" Dewi merasa marah dan getir. "Apa tidak bisa berpamitan baik-baik?" "Mungkin Tuan takut Nona marah," Jeff berkata dengan pelan. "Kalau begitu, kapan dia pulang?" Dewi bertanya dengan cemas. "Apa dia bilang?" "Tidak, ini masih belum dipastikan," Jeff menjelaskan. "Setelah urusannya selesai, Tuan akan pulang." Dewi tak bisa berkata-kata, sungguh tidak ada gunanya bertanya. Lebih baik jangan mempersulit mereka lagi. Dia pun kembali ke kamarnya dengan emosi, lalu duduk di sofa. Di luar, Jeff berpesan pada pelayan wanita untuk mengawasi Dewi dengan baik, lalu pergi melanjutkan kesibukannya. Dewi hendak mencoba menelpon Lorenzo, berpikir mungkin sekarang pesawat pribadi pria itu masih belum terbang. Namun telepon tidak tersambung, kelihatannya sudah terbang. Dewi pun mengirimkan pesan. "Kalau baca pesan ini, hubungi aku." Dia meletakkan ponselnya dan berbaring di ranjang. Semakin dipikirkan, dia semakin marah. Beberapa jam sebelumnya, mereka masih berhubungan mesra di ranjang. Sekarang pria itu sudah pergi. Pergi diam-diam tanpa berpamitan. Dia merasa sangat getir. Di dalam pesawat pribadi, Lorenzo sedang membaca dokumen. Jasper menuangkan segelas teh hangat untuknya. "Anda sungguh bersusah payah bolak-balik seperti ini, bahkan tidak sempat makan di rumah. Kenapa kamu begitu cerewet seperti wanita?" Lorenzo memelototi Jasper. Jasper buru-buru tutup mulut, tidak berani bicara lagi. "Oh ya,
Tiba-tiba Lorenzo bertanya, "Bagaimana pemulihan luka Bibi Lauren?" "Hari ini Jeb sudah tanya pada orang di kota Bunaken. Katanya sudah siuman dan masih istirahat di ranjang," jawab Jasper. "Kalau sudah siuman, berarti tidak ada masalah besar. Kirim orang untuk menjemputnya ke kota Snowy." Lorenzo berpesan, "Dewi seorang diri di rumah. Tidak ada yang menemani. Pasti akan berpikir sembarangan. Kalau Bibi Lauren datang, dia pun ada teman." "Baik, aku akan menelpon Jeff." Jasper langsung menyalakan ponselnya lalu menyambungkan dengan internet di pesawat. Lorenzo lanjut membaca dokumen tapi pikirannya penuh dengan Dewi. Tiba-tiba dia teringat satu masalah maka berpesan lagi, "Kamu beritahu Jeff si bodoh itu. Jangan beritahu Dewi kalau aku pergi ke negara Maple bersama Juliana. Kalau tidak, Dewi akan ribut lagi." "Baik." Jasper buru-buru menyampaikan hal itu pada Jeff. "Aku tahu, kalian tenang saja. Selain itu, aku bukan orang bodoh." "Tuan bilang begitu, maka kamu memang bodoh." Jasper merespon seperti itu. "Kamu..." Jeff luar biasa emosi, tapi juga tidak berdaya. "Tunggu kamu kembali, aku baru akan membereskanmu." Jasper menutup telepon dengan perasaan bangga, sedangkan Jeff malah sangat emosi karena lawan cukup licik. Tuan pun selalu menyuruh Jasper berada di sisinya, padahal kemampuan bertarungku lebih hebat darinya. Aku juga merasa kemampuan bertarungku lebih hebat dari Weso, tapi Tuan suka membawa Weso dan menyuruhku tinggal di rumah. Sonny juga mendesah. "Hes." Jeff menghela nafas. Pria dangkal memang suka bermulut manis. "Wanita juga sama." Sonny mendesah. Selain Nona Dewi." Dewi berbaring di ranjang, sudah bolak-balik tetap tidak bisa tidur. Dia terus menunggu telepon dari Lorenzo. Namun pria itu tetap tidak menelponnya. Dewi tahu bahwa ada sinyal di pesawat pribadi. Kalau mau menelpon, Lorenzo juga bisa menelpon. Namun dia tidak melakukannya. Mungkin bagi pria itu dia sama sekali tidak penting. Dewi merasa sangat sedih, namun sekarang tidak ada gunanya memikirkan hal itu. Lebih baik dia bangun dan bekerja. Dewi bangun dari ranjang dan mulai menulis resep. Pertama-tama menulis resep untuk Willy, lalu untuk orang-orang di dalam kastil Willy. Sebenarnya hari ini dia juga sangat sibuk. Siang hari bawahan sudah membeli bahan obat. Dewi membawa Sonny pergi ke tempat Willy untuk mengobatinya. Sekarang Mina belajar pengetahuan dasar medis dengannya agar bisa menjaga Willy. Berada di sana sampai jam 3.30, Dewi pun pulang untuk meracik obat. Setelah meracik obat untuk orang-orang di kastil Willy, dia menyuruh Jeb secara pribadi pergi ke rumah sakit yang bisa dipercaya untuk mengatur pengiriman obat. Dia sibuk sampai jam 8 malam lebih. Dewi makan malam sambil menatap ponselnya menunggu telepon dari Lorenzo. Namun pria itu tetap tidak menelpon. Emosi Dewi hampir meledak. Saat hendak berinisiatif menelpon, tiba-tiba terdengar suara mobil dari luar. Dewi sangat penasaran siapa yang datang malam-malam begini. "Dewi." Terdengar suara yang merdu. Dewi tertegun lalu menoleh keluar. Jeff memimpin seorang wanita anggun masuk ke dalam. Dewi melihatnya, ternyata itu Nyonya Presiden. Dia buru-buru menyambut. "Nyonya, kenapa bisa datang?" "Aku benar-benar lancang," Nyonya Presiden berkata sambil tersenyum. "Aku dengar kamu sudah pulang, maka mau datang mengunjungimu.
Aku tidak mengganggumu kan? Tentu saja tidak. Dewi buru-buru bicara. Ayo, silakan masuk. Bibi Nola, cepat siapkan teh. Baik. Saat ini Dewi sungguh seperti nyonya rumah. Dia mempersilahkan nyonya presiden duduk, menyuruh pelayan menyiapkan teh, lalu mengobrol santai dengan nyonya presiden. Nyonya presiden membawa hadiah lalu bicara terus terang. Dewi, aku dengar dari Lorenzo kalau kamu sudah pulang. Sekarang dia juga pergi ke negara Maple untuk mengurus masalah. Aku pikir kamu pasti sangat bosan di rumah sendirian, maka aku datang mengunjungimu. Besok aku ada pameran lukisan, entah kamu berminat atau tidak. Apa mau pergi melihatnya bersama? Lorenzo tidak ada di rumah, tak ada orang yang menemanimu. Bagaimana kalau orang yang senggang sepertiku ini menemanimu? Oh, ini... Aku tahu kamu tidak suka bersosialisasi, maka besok aku tidak akan mengatur banyak orang. Aku berpikir mau mengajakmu makan malam, lalu melihat pameran lukisan, baru mengantarmu pulang. Nyonya presiden tertawa dengan sungkan. Di jamuan sebelumnya, aku tidak menjamumu dengan baik, juga membuatmu terkejut. Suamiku pun terus menyalahkanku. Aku juga memakai kesempatan ini untuk menebus kesalahan, lalu memberitahukan hal ini pada suamiku itu. Semoga kelak dia tidak akan menggunakan masalah ini untuk menyalahkanku. Mendengar nyonya presiden berkata seperti itu, Dewi pun sungkan untuk menolak, jadi dia mengangguk setuju. Baiklah, besok kita pergi bersama. Sebenarnya waktu itu aku tidak begitu terkejut. Sungguh, bukan apa-apa. Intinya, aku tidak mengatur dengan baik. Itu adalah kesalahanku. Nyonya presiden tertawa. Kalau begitu, besok mau kujemput. Tidak perlu merepotkan nyonya. Beritahu alamatnya saja, aku bisa pergi sendiri. Dewi buru-buru bicara. Boleh juga, aku lihat Lorenzo menyuruh Jeff tinggal di rumah. Seharusnya kamu sangat leluasa untuk bepergian. Nyonya presiden tertawa. Kalau begitu, nanti aku akan menyuruh orang untuk memberitahu alamatnya pada Jeff. Sampai jumpa jam 6 sore besok. Baik, sampai jumpa besok. Setelah mengantar nyonya presiden pergi, Dewi merasa sedikit kesal. Dia sungguh tidak suka acara semacam ini, juga tidak mau melihat pameran lukisan. Dia sama sekali tidak paham tentang lukisan. Namun nyonya presiden sudah datang untuk mengundang secara langsung, juga sudah bicara seperti itu. Dewi pun sungguh tidak bisa menolak. Kalau dipikir-pikir kelak dia juga harus bersosialisasi, maka hadapi saja. Nona Dewi, tenang saja. Besok aku akan mengantar Nona ke sana. Tidak akan ada masalah apa-apa. Jeff masih mengira Dewi mencemaskan masalah keamanan. Aku bukan khawatir, hanya saja tidak terlalu ingin pergi. Dewi melihat ponselnya. Lorenzo masih tidak menelpon, juga tidak mengirim pesan. Dewi sedikit tidak senang, tapi dia tetap tidak mau menelpon. Apa hebatnya dirimu? Ya sudah, kalau tidak mau menelpon. Malam itu Dewi terbangun beberapa kali. Dia mengambil ponselnya dari bawah bantal, ingin melihat apakah Lorenzo menelpon atau mengirimkan pesan untuknya. Namun sama sekali tidak ada. Dewi sangat sedih, namun karena siang hari terlalu lelah, dia pun lanjut tidur.
Bangun keesokan paginya, Dewi tidak terlalu bersemangat, namun dia tetap memaksakan diri untuk bangun, mandi dan sarapan, lalu pergi memeriksa Willy. Willy sangat kooperatif dalam pengobatan. Sesakit apapun, dia tetap tahan. Dia juga langsung menelan habis obat sepahit apapun. Willy begitu giat, Dewi pun sungguh berharap bisa menyembuhkannya secepatnya. Hanya saja sepertinya Willy semakin lama semakin jarang bicara belakangan ini, seolah-olah sengaja menjaga jarak dengannya. Willy juga tidak memanggil dirinya dengan ramah seperti dulu. Sekarang sangat jarang bicara, juga sangat jarang memanggilnya. Dewi merasa Willy merasa bersalah karena masalah sebelumnya, maka bersikap seperti ini. Bisa dikatakan sudah menderita begitu banyak, orang pun menjadi pendiam. Sebaliknya Mina setiap kali selalu melihatnya sangat gembira. Dia belajar pengetahuan medis darinya dengan sungguh-sungguh, memahami kondisi penyakit Willy, juga melaporkan dengan teliti tentang reaksi penyakit Willy. Saat Dewi bilang pemulihan Willy sangat bagus, Mina lebih senang dibandingkan dengan siapapun. Dewi juga memperhatikan sekarang hubungan Mina dan Willy semakin dekat, seperti membuka baju, mengelap badan, mengoles obat, dan sebagainya. Meski itu di bagian pribadi, Mina juga tidak merasa takut lagi, namun wajahnya tetap tersipu malu. Dewi merasa ini hal yang bagus. Sekarang Willy sendirian, cukup bagus kalau ada orang yang menemaninya. Lagi pula Mina begitu menyukainya. Selesai mengobati Willy, Dewi juga mengobati Mina. Sebelumnya Mina terluka dan masih belum sembuh. Setiap hari dia malah sibuk menjaga Willy, membuat pemulihan lukanya sangat lambat. Dewi mengganti obatnya dan menyuruhnya gunakan dengan baik. Setelah meninggalkan tempat Willy, Dewi sampai di rumah jam 4 sore lewat. Penata rias sudah menunggu cukup lama. Nola membantu Dewi mandi dan berpakaian, lalu menyuruh orang meriasnya. Saat sudah siap, Dewi pun naik ke mobil dan pergi menemui Nyonya Presiden. Sudah sibuk seharian, dia merasa sedikit lelah, maka tertidur di mobil. Namun dia terus-menerus terbangun untuk melihat ponselnya, lihat apakah Lorenzo mengirim pesan atau menelponnya. Sayangnya sama sekali tidak ada. Sungguh Dewi sangat marah. Jam 6 sore Dewi sampai di restoran tepat waktu dan bertemu dengan Nyonya Presiden. Nyonya Presiden sudah menyewa seluruh restoran itu. Tidak ada orang luar, hanya ada beberapa tamu wanita lainnya. Dewi kenal, di antaranya adalah Nyonya Yang. Beberapa wanita lainnya juga pernah ditemui di pesta sebelumnya. Orang-orang sangat menghormati Dewi, sikap mereka sangat ramah. Dewi tidak pandai bicara di depan umum, maka dia hanya terus tersenyum. Melihat Dewi tidak leluasa, Nyonya Presiden pun berpesan, Dewi adalah gadis pendiam, tidak suka banyak bicara. Kalian tidak perlu bersikap sesopan itu. Baik, setelah bicara begitu, beberapa nyonya itu pun menjadi tenang. Selesai makan malam, sekelompok nyonya itu naik mobil pergi ke pameran lukisan. Nyonya Presiden menyiapkan sebuah limosin. Dia mengajak Dewi dan beberapa nyonya lainnya untuk naik bersama. Di dalam mobil, nyonya-nyonya itu pun bergosip tentang beberapa topik di kalangan atas belakangan ini. Dewi mendengarkan dengan tenang di samping tidak memberi respon apa-apa, hingga seseorang berbicara bahwa Juliana pergi ke negara Maple. Dewi sangat tertegun, maka buru-buru bertanya, "Kapan perginya?" "Kemarin lusa." Melihat Dewi bicara dengannya, Nyonya Yang buru-buru berkata, "Hari itu aku sedang bertamu di rumahnya. Aku lihat dia pergi ke bandara." Dewi menatap ke bawah, suasana hatinya sangat rumit. Juliana pergi kemarin lusa, sedangkan Lorenzo pergi pagi-pagi buta keesokan harinya.
Kedua orang itu pergi dalam waktu berurutan, sungguh sudah sepakat. Ternyata Lorenzo tidak pergi ke negara Maple seorang diri, melainkan pergi bersama Juliana. Itu berarti beberapa hari ini dia bersama Juliana. Karena itu Lorenzo tidak menelponnya. Dewi, Dewi, seruan Nyonya Presiden menyadarkan Dewi. Hah? Dewi baru tersadar dari pemikirannya. Kamu tidak apa-apa. Aku lihat wajahmu pucat. Nyonya Presiden bertanya dengan perhatian. Apa tidak enak badan? Tidak, aku baik-baik saja. Dewi tersenyum. Di pameran lukisan, Dewi sedikit tidak fokus. Melihat dia tidak begitu tertarik, Nyonya Presiden pun menyarankan untuk pulang. Dewi pun turun tangga dan pergi terlebih dahulu. Nyonya Presiden mengantarnya keluar sambil bertanya dengan perhatian. Apa para nyonya itu salah bicara hingga membuatmu tidak senang? Tidak, jawab Dewi. Lorenzo pergi ke negara Maple, maka tidak ada siapa-siapa di rumah. Kalau kamu merasa bosan, kamu bisa mencariku kapanpun. Aku bisa menemanimu. Kalau kamu tidak suka melihat pameran lukisan, lain kali kita bisa pergi berburu atau berselancar.